jangan sekali-kali kamu mati. Illa, kecuali wa antum muslimun. Kamu telah menjadi muslim yang sebenar-benarnya. Jangan mati sebelum jadi muslim sejati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa inna syukra lillah wa inna thanaa kullahu lillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah alaihi afdalus salati wa atammut taslim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa husnal khuluq wa na'udzu bika min su'ihima. Ya Allah, kami memohon kepadamu akhir kehidupan yang baik dan akhlak yang mulia, dan kami memohon perlindungan kepadamu dari akhir kehidupan yang jelek dan akhlak yang jelek. Allahumma amin. Amma ba'd. Saudaraku dan saudariku, pemirsa dari kalangan umat Islam yang saya cintai, kita saling mendoakan kebaikan selalu. Pada saat ini kita bertemu kembali dalam tadabbur singkat ayat taqwa. Ayat taqwa yang menjadi objek tadabbur singkat kita kali ini ialah ayat mulia dalam surah Ali Imran ayat 102. Di sana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu mati sebelum menjadi muslim sejati. Panduan pemahaman. Yang pertama, ayat mulia ini diawali dengan nidaul iman, khitab imani, panggilan terhadap orang-orang yang beriman. Para ulama menjelaskan bahwa panggilan ini, ya ayyuhalladzina amanu, adalah panggilan cinta, panggilan kasih sayang, panggilan yang mengkhususkan, panggilan yang mengistimewakan. Yang kedua, bahwa setelah ya ayyuhalladzina amanu selalu ada perintah atau larangan. Setelah panggilan ya ayyuhalladzina amanu selalu ada perintah dari Allah atau larangan dari Allah. Sehingga ketika kita mendengarkan ya ayyuhalladzina amanu, bersiaplah untuk mendengarkan perintah dari Allah atau larangan dari Allah. Yang kedua, perintah dari Allah dalam ayat mulia ini adalah perintah untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ini menunjukkan bahwa takwa adalah tingkatan yang lebih tinggi dari iman. Oleh karena orang beriman diperintah oleh Allah untuk bertakwa. Takwa adalah mujahadah, optimalisasi kesungguhan, meningkatkan iman untuk sampai pada tingkatan takwa. Itu dilakukan
dengan amal-amal hati, amal-amal fikir, amal-amal fisik, amal-amal lisan, amal-amal harta untuk optimalisasi iman sampai pada derajat takwa. Yang ketiga, haqqa tuqatih. Takwa yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah takwa yang sebenar-benarnya. Takwa yang sebenar-benarnya adalah takwa yang sesuai dengan petunjuk Allah. Takwa yang berdasarkan ilmu yang benar, ilmu yang sahih. Takwa yang memotivasi kita untuk selalu meningkatkan amal, selalu meningkatkan ibadah. Takwa yang optimal, semaksimal kemampuan kita. Itu dijelaskan oleh Allah dalam surah At-Taghabun ayat 15. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semaksimal kemampuanmu. Ini memberikan pelajaran kepada kita agar tidak henti-hentinya kita beramal. Agar amal kita tidak stop. Kita selalu beramal. Bahkan memperbaiki amal. Mengulangi amal. Memperbanyak amal. Meningkatkan amal. Memperluas amal. Dalam rangka mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum. Dalam rangka mencapai haqqa tuqati. Yang keempat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati. La tamutunna dengan nun taukid. Jangan sekali-kali kamu mati. Illa kecuali wa antum muslimun. Kamu telah menjadi muslim yang sebenar-benarnya. Jangan mati sebelum jadi muslim sejati. Para ulama menjelaskan bahwa penutup ayat mulia ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun, ini adalah perintah istiqamah. Ini adalah perintah keteguhan jiwa. Ini adalah perintah untuk menjaga semangat yang selalu membara, menjaga perjuangan yang selalu mendaki, perjuangan haqqa tuqatih dijaga, dipertahankan sampai mati, sampai hembusan nafas yang terakhir. Itulah istiqamah. Itulah istiqamah. Perjuangan takwa tiada henti sampai hembusan nafas yang terakhir. Panduan pengamalan. Pertama, kita dianjurkan untuk selalu sadar diri, selalu menyadari diri kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah. Jangan lupa diri. Jangan lupakan diri kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah. Itu kita pahami dari ya ayyuhalladzina amanu. Ucapkan dalam hati, saya beriman kepada Allah. Saya beriman kepada para malaikat. Ucapkan dalam hati, saya beriman kepada kitab-kitab Allah. Saya beriman kepada para nabi dan rasul. Saya beriman kepada hari akhirat. Saya beriman kepada takdir Allah. Takdir yang baik dan takdir yang buruk. Ucapkan dalam hati, saya beriman. Saya hamba Allah yang beriman. Saya hamba Allah yang butuh kepada Allah. Yang kedua, ialah anjuran untuk menjaga peningkatan iman.
Karena kita rasakan bahwa iman kita fluktuatif. Kadang kita semangat beramal. Kadang kita semangat sekali beramal. Kadang kita malas, kadang kita lesu, kadang kita malas sekali. Kadang kita malas sekali. Kadang kita dermawan. Bahkan kadang kita terkesan boros dalam kedermawanan. Tapi kadang kita berhitung, kadang kita bakhil, kadang kita pelit. Sampai yang kecil-kecil sekalipun ada orang mau pinjam sesuatu dari kita, kita tidak berikan karena iman kita menurun. Iman kita menurun. Naik turunnya iman ini mesti kita rasakan. Mesti kita rasakan bahwa sekarang iman saya naik. Kalau kita malas, kita rasakan iman saya turun saat ini. Itu adalah cara untuk meningkatkan iman. Kalau kita rasakan iman kita naik, itu adalah motivasi bahwa ada tingkatan iman lebih tinggi lagi. Ada tingkatan iman lebih tinggi lagi. Ada perjuangan yang lebih berat lagi yang harus saya capai. Pada saat kita merasakan malas, pada saat kita merasakan iman kita turun, kita rasakan, sekarang saya harus bangkit. Sekarang saya harus bangkit. Sekarang saya harus semangat lagi. Sekarang saya harus rajin lagi. Supaya kita mengefektifkan iman dalam diri kita. Panduan penghayatan. Sesungguhnya jiwa kita selalu berbicara. Batin kita selalu berbicara. Batin kita selalu berbicara. Setiap saat. Kalau kita melihat sesuatu, batin kita berbicara. Kita ketemu dengan seseorang, batin kita berbicara. Tapi kita tidak rasakan. Atau kita tidak perhatikan. Padahal itu penting untuk kita perhatikan. Karena ungkapan batin, ungkapan dalam hati, apa yang diucapkan dalam hati, itu ada yang sifatnya dosa. Ada yang sifatnya dosa. Dan itu mesti kita hindari. Contoh, kalau dalam batin kita mengatakan, saya lebih mulia dari dia. Dalam hati kita mengatakan, siapa dia? Siapa saya? Saya lebih tinggi dari dia, saya lebih pintar dari dia, saya lebih soleh dari dia. Itu adalah ujub. Itu dosa. Itu dosa. Itu dosa. Karena itu, kita mesti memperhatikan suara hati kita, suara batin kita, ucapan kalbu kita, ucapan nurani kita. Dan kita mesti arahkan pada amal-amal hati. Kita mesti arahkan kepada amal-amal hati. Kalau kita ketemu dengan orang yang lebih tua, dalam hati kita mengatakan, dia lebih banyak amal dari saya. Kita ketemu dengan orang yang lebih muda, kita mengatakan dalam hati, saya lebih duluan berdosa dari dia. Itu amal hati. Itu tawadhu. Itu tawadhu. Dan demikianlah amal-amal hati yang lain. Seperti ungkapan dalam hati, saya yakin, saya percaya, saya beriman kepada Allah, saya ikhlas, saya syukur, saya sabar, saya tawakal, dan amal-amal hati lainnya. Demikianlah kita menghayati firman mulia dari Allah yang maha mulia ini. Dan demikianlah kita menghayati amal ibadah kita yang kita kerjakan setiap saat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengilhamkan hidayah
kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, melindungi kita, memberkahi kita di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.